Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, yuk kita bahas untuk soal-soal pelatihan KN MIPA 2021. Di soal ke-1 bisa dilihat berikut ini ya. Nah, silakan kalian coba untuk mengerjakan soal itu. Kira-kira penyelesaiannya seperti apa, nanti kemudian bisa dicocokkan dengan yang ada di video ini, analisis video ini gitu ya. Oke, jadi soal tadi kita coba dulu untuk yang soal nomor 1. Jadi ada 5 soal ya. Jadi nomor 1 itu tentang bagaimana suatu benda itu dilempar ke atas, kemudian nanti akan kembali lagi ke bawah. Nah, jadi ingat ya kata-kata itu ya. Pertama, benda itu atau partikel itu dilempar ke atas. Yang pertama dilempar ke atas. Nah, ketika dilempar ke atas, maka kita punya ini kita gambar dulu ya untuk diagram diagram gaya yang bekerja pada benda gitu ya, biar lebih mudah. Jadi ada 2 gaya. Yang pertama gaya gravitasi, pasti arahnya ke bawah. Nah, tapi kalau di sini kan kita lempar ke atas ya, maka kecepatan benda itu akan mengarah ke atas. Sehingga arah atas kita ambil sebagai arah positif. Nah, dengan demikian maka arah ke bawah ini untuk gaya berat bernilai negatif mg. Nah, gitu. Kemudian bagaimana dengan gaya gesek? Kan ada gaya gesek ya, hambatan udara ya. Itu namanya gaya gesek udara gitu. Atau gaya hambatan udara atau gaya hambat udara. Di soal terserah aja mereka nyebutnya seperti apa. Nah, arahnya gimana? Arahnya selalu berlawanan dengan arah kecepatan benda. Nah, di sini arah kecepatan benda kan ke atas. Maka gaya gesek atau gaya hambat udara itu arahnya ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, nilainya kalau misalkan berlawanan arah juga pasti negatif. Jadi negatif F. Kita misalkan F ini gaya hambat udara. Nah, kita udah dapat nih untuk kasus yang pertama ya. Jadi ke arah atas. Ke arah atas. Nah, untuk arah atas, mari kita coba untuk analisis. Jadi yang pertama kita gunakan adalah hukum Newton ya, hukum kedua Newton tentang gerak. Dimana kita tinjau untuk nilainya saja dulu. Jadi nilainya gitu. Kalau arahnya kan kita udah tahu ya nih, arahnya dari diagramnya kita udah tahu. Jadi kita tentukan saja nilainya, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, A di sini karena ada 2 diagram nantinya, yang gerak ke atas dan ke bawah. Kita sebut yang untuk yang pertama ini A1. Nanti yang kedua A2. Gitu ya. Nah, ini ke 1 dulu. Kemudian bagaimana? Oke, resultannya dilihat ini. Jadi negatif Mg, negatif F. Ya udah. Negatif Mg, negatif F sama dengan MA1. Nah, kita coba bagi kedua ruas dengan M ya, dengan massa, sehingga menghasilkan persamaan negatif G min F dibagi M sama dengan A1. Nah, maka kita mendapatkan percepatan ketika benda itu bergerak ke atas. Ini kita anggap persamaan 1 ya. Kemudian bagaimana selanjutnya, langkah berikutnya kita harus tentukan juga bagaimana kondisi ya, kondisi dari benda ketika bergerak ke atas melalui persamaan kinematika. Nah, kalian ingat ya bahwa kinematika itu V sama dengan U ditambah A dikali T. Nah, kenapa U? Harusnya kan V0 ya. Tapi di soal kan kecepatan awal disebut dengan U, bukan V0. Jadi U di sini kecepatan awal, V ini kecepatan akhir. Gitu ya. Nah, kemudian kita analisis konsepnya dulu. Kalau benda itu sampai, ini kan dilempar ke atas ya. Jadi benda itu dilempar ke atas. Kalau sampai di puncak, artinya ketika kecepatannya itu final di puncak, sebelum akhirnya jatuh lagi di puncak ya. Jadi kecepatan di puncak, di ketinggian maksimum atau di puncak tadi, nilai kecepatan akhirnya itu akan sama dengan 0. Gitu ya, itu konsepnya. Kemudian kecepatan awalnya ya ketika benda itu dilempar ke atas, maka U tetap ada. Nah, kemudian A di sini A1. T-nya T1. Gitu ya. Jadi untuk kondisi awal kita pakai 1 1 1. Sehingga U sama dengan ini negatif, pindah ya, pindah ruas A1 T1. Sehingga T1 bisa kita hitung sama dengan, nah ini pindah dari kanan ke kiri, jadi pembagian ya, karena ini kan perkalian, sehingga U dibagi dengan negatif A1. Nah, A1 nya udah kita hitung, nih A1 nya.
Sehingga T1 sama dengan U dibagi dengan negatif, ya, negatif A1. Negatif dari negatif G negatif F dibagi dengan M. Nah, atau negatif-negatif ini bisa kita keluarkan ya. Jadi T1 sama dengan U dibagi dengan negatif, ya, kemudian negatif kita keluarkan. Jadi negatif kali negatif positif ya, gitu aja ya. Positif. Karena negatif udah kita keluarkan maka G-nya jadi positif. Karena negatif udah kita keluarkan menjadi positif. F dibagi M. Atau kita tuliskan T1 sama dengan U dibagi dengan G ditambah dengan F dibagi M. Nah, ini yang persamaan kedua. Oke, kita dapat T1 dan A1. Kemudian di soal itu kan ada yang ditanyakan adalah perbandingan T2 dengan T1, kemudian kecepatan awal dan kecepatan akhir, ya kan, dari benda itu ketika proses pelemparan itu terjadi sampai benda jatuh lagi. Nah, kita udah dapat T1, tapi kita belum dapat kecepatan awal. Ya, belum dapat kecepatan awal. Caranya gimana? Kita pakai persamaan kinematika yang bebas waktu. Jadi ada satu persamaan kinematika bebas waktu, GLBB ya, di mana V kuadrat sama dengan U kuadrat. Nah, U di sini adalah kecepatan awal ya. Kemudian ditambah dengan 2A dikali S. Oke, sekarang kita tinjau lagi. V-nya tadi 0 ya. Nah, ini untuk yang gerak ke atas dulu, ingat. Sama dengan U pangkat 2 ditambah ya, 2A1 berarti, karena kondisi 1. Nah, S ini menjadi ketinggian. Karena kan benda dilempar ke atas. Sehingga hubungannya ke ketinggian. Maka di sini pakai H. Sehingga U kuadrat itu sama dengan pindah ya, jadi negatif 2A1 dikali dengan H. Atau U sama dengan akar negatif 2A1 dikali dengan H. Nah, gini ya caranya. Kemudian kita cari lagi di sini ya. Jadi U1 tadi udah ketemu. U1 sama dengan akar dari negatif 2A1 dikali dengan H. Nah, ini akar negatif dikali 2 dikali H, nggak apa-apa ya kalau hanya kita, ini kan kalau misalkan hanya dikali 2 atau A1 dikali 2 dulu, di belakangnya terserah yang mana aja ya. Kemudian dikali A1. Nah, A1-nya kita ganti ya, A1-nya kita ganti dengan yang ini. Kita ganti yang ini, kita ubah bisa, jadi negatifnya kita keluarkan. Sehingga nanti A1 itu sama dengan negatif keluar, kemudian G ditambah F dibagi M. Ini ya. Nah, maka A1 ini kita pindah ke sini sehingga menghasilkan negatif ya, dalam kurung G ditambah dengan F dibagi M. Nah, negatif dikali negatif. Nah, negatif dikali negatif maka jadi positif. Sama dengan akar 2H dalam kurung G ditambah F dibagi dengan M. Nah, jadi deh untuk yang pertama. Selesai ini untuk yang pertama. Untuk yang gerak ke atas kita simpan ini semua jadi persamaan ketiga. Nah, sekarang kalau udah selesai kita dapat nih T1 dapat U1 atau dapat U aja. Biasanya kalau misalkan di soal UU ya, kita ikut U ya, maka ini U, satunya nggak usah, nggak apa-apa. Nah, U aja. Kita udah dapat T1, udah dapat U, ya kan. Nah, yang perlu kita cari adalah T2 dan V sekarang. Nah, untuk mencari T2 dan V, itu kan T2 berarti T akhir ya. Kemudian V2 juga V akhir, V itu juga V akhir. Maka kita tinjau benda yang mengarah ke bawah sekarang. Ini kan sistem 1 yang bergerak ke atas. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kedua? Setelah dilempar ke atas, kan gini ya. Jadi lempar ke atas, kemudian sampai di puncak, pasti turun lagi dong, gitu kan. Nah, ketika yang di bawah ini, ketika di sini gitu misalkan, maka tinjauan gayanya seperti ini. MG seperti biasa, ya nih lihat kecepatannya ke arah bawah sekarang, maka arah bawah itu positif, maka sekarang MG-nya positif. Nah, kemudian bagaimana tadi dengan gaya hambat udara? Selalu berlawanan arah dengan ke arah kecepatan. Nggak kelihatan. Nah, jadi saya ulangi lagi sebentar, maaf ya ini setupnya. Nah, dah. Jadi kecepatannya sekarang ke bawah, maka positif ke arah bawah karena benda-benda jatuh lagi kan, dari puncak jatuh lagi, nggak mungkin diam aja. Nah, kemudian gaya gesek udaranya dia selalu melawan arah kecepatan sehingga negatif F di situ. Nah, sehingga sama sigma F sama dengan M dikali dengan A. Nah, kemudian lihat mana yang positif, MG ya, MG dikurangi dengan F sama dengan M
dikali A2 sekarang. Karena ini udah tinjauan yang kedua. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama kita tentukan lagi untuk waktunya. Sehingga di sini ya. Tadi udah dicatat ya, pokoknya yang saya tulis ini dicatat dari awal pelan-pelan, kita ikuti. Kemudian V sama dengan U ya, ditambah A dikali T, sama dengan awal. Tapi sekarang kita ganti. Nah, V akhir nih ada nih, V akhir ada. Tapi kecepatan awalnya itu ketika benda ada di puncak. Nah, kan terus dari puncak terus jatuh lagi kan gitu ya. Jadi kecepatan awalnya ada di puncak, maka kecepatan awalnya 0 ditambah A2 dan T2. Sehingga T2 sama dengan, nah ya udah, V dibagi dengan A2. Gitu ya. Kemudian T2 sama dengan V, biasa tulis lagi, dibagi dengan A2. A2-nya ini dari sini. Kita ubah yuk. Jadi MG min F sama dengan ini kita bagi dengan M semua. Maka menjadi G dikurang F dibagi M sama dengan A2. Oke, nah gitu ya. Nah, ini A2-nya. Kita masukkan ke sini jadi G dikurangi dengan F dibagi M. Nah, ini untuk T2. Kantongin yuk. Nah, jadi T2 udah ketemu, ini persamaan keempat gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal nyari V. Udah, kalau nyari V baru kita gabungin. Nah, cara nyari V-nya gimana? Pakai cara yang sama tadi. Pakai yang V kuadrat sama dengan U kuadrat ditambah 2A dikalikan S. Nah, ini persamaan awalnya. Maka V kuadrat ya sama dengan ini 0 ditambah 2A2 dikali dengan H. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ingat H1 yang untuk yang kondisi 1, H yang pertama tadi dengan H yang kedua tadi ini sama. Ya. Karena kan kita lempar dari permukaan, pasti nanti ketika sampai di puncak sini, ini H-nya ya kan. Dari puncak jatuh ke permukaan lagi. Jadi hanya sama, H ke puncak, H ke permukaan lagi, hanya sama. Nah, maka V-nya sama dengan akar 2A2 dikali dengan H. Atau kita ubah, V-nya sama dengan akar 2H dikali A2. Nah, A2-nya udah tadi nih, A2-nya, ya kan? Maka V sama dengan akar 2H dikali dengan G dikurangi dengan F dibagi M. Nah, udah ketemu nih. Jadi V-nya udah ketemu kan. Nih ketemu V-nya, kemudian T2-nya udah ketemu, kemudian T1-nya udah ketemu, dan yang terakhir tadi U, kecepatan awal udah ketemu. Nah, yang ditanya kita suruh buktikan, suruh menunjukkan perbandingan antara T2 dibanding dengan T1. Nah, kita buktikan dulu. T2-nya kan ini ya, ini. Maka V dibagi dengan G dikurangin F dibagi M berbanding dengan T1 nih, T1-nya. Berbanding dengan U dibagi dengan G ditambah F dibagi M. Nah, kita ini ya, kita balik ya. Kita balik, jadi yang kalau dibagi gini, kalau misalkan dikali kan dibalik. Ini akan menjadi T2 dibanding dengan T1 sama dengan dibalik. Jadi V dikali dengan ini, yang bawahnya ini, kali dengan G ditambah dengan F dibagi M dibagi dengan U-nya masih ada, ingat, dikali dengan G dikurangi ini, dikurang F dibagi dengan M. Jadi kita dibalik. Kalau pembagian pecahan seperti ini kita balik. Oke, kemudian V-nya kita masukin, nilai U-nya kita masukin, sehingga T2 berbanding T1 sama dengan V-nya tadi mana? Nih V-nya. Ya. Kalau kalian juga tadi sambil mencatat pasti tahu. Maka akar 2H dikali dengan G min F dibagi M. Ya, dikali, jangan lupa nih, dikali dengan G plus F dibagi M. G plus F dibagi dengan M. Nah gitu. Kemudian yang U-nya mana U-nya? Nih U-nya. Akar 2H dikali G plus M. Ya. Akar 2H dikali dengan G ditambah F dibagi M. Dikali, jangan lupa masih ada pengalinya, yaitu G dikurang F dibagi M. Nah, gini ya. Nah, jadi nilai V-nya kita masukkan, kemudian nilai U-nya kita masukkan, dikali dengan masing-masingnya.
Jangan lupa yang atas dikali dengan G plus F dibagi M, yang bawah dikali G dikurang F dibagi M. Nah, akan jadi persamaan seperti ini. Apa udah selesai belum ya? Nah, di sini 2H bisa dicoret dengan 2H yang bawah. Jadi akar 2H dibagi akar 2H. Jadi bisa coret-coret. Tinggal yang dalam nih, yang akar G min F dibagi M. Jadi kita tulis ulang tapi ganti kertas ya, sebentar. Ini kalian catat. Nah, ini soal kemarin ya. Nah, di sini diingat bahwa sebentar. Nah, T2 dibagi dengan T1 di akhir tadi, yaitu jadi akar 2 hanya kita coret ya, tinggal akar G dikurangin F dibagi dengan M. Nah, dibagi dengan akar G ditambah F dibagi M, ya kan, gini. Kemudian dikali dengan masing-masing. Yang atas tadi dikali dengan G ditambah F dibagi M, yang bawah G min F dibagi dengan M. Nah, kelihatan ya. Jadi ya, agak kehalang tripod. Oke. Nah, udah seperti ini kita lihat nih. Atas dengan bawah ini bisa coret-coret nggak? Bisa kan? Karena yang atas ini kan pangkat 1 sebenarnya. Ya, yang bawah ini pangkat 1, ini pangkat 1. Nah, ini yang bawah ini pangkat setengah karena dia akar kan. Nah, 1 dibagi yang akar 1 ya, yang pangkat 1 maksud saya, dibagi dengan yang akar yang pangkat setengah ini, kalau dibagi seperti ini sama, maka dikurangi pangkatnya kan. Ya. Maka yang bawah ini ya, bawah ini ya habis gitu, bawah ini habis. Kemudian yang atas ini karena pangkat 1, kita coret satunya aja, kita ganti menjadi setengah. Jadi yang ini habis. Nah, seperti yang ini kan pangkat setengah ya. Pangkat setengah ini habis, kemudian ini pangkatnya dikurangi setengah. 1 dikurang setengah kan setengah. Nah, sehingga T2 dibagi dengan T1 sama dengan akar, karena pangkat setengah ya, karena pangkat setengah, akar G ditambah F dibagi M dibagi dengan akar G dikurangin F dibagi dengan M. Nah, maka kalau kalian lihat di awal tadi, ini terbukti. Gitu ya. Ingat ya bahwa ketika misalkan ada X pangkat 1 dibagi dengan X pangkat setengah seperti ini kan sama ya. G plus F dibagi M, ini G plus F dibagi M, cuman pangkatnya beda. Tadi pangkatnya 1 yang ini pangkatnya setengah, sama dengan yang ini ya. Nah, kalau seperti ini maka kita bisa tuliskan X pangkat 1 dikali X pangkat negatif setengah. Nah, kalau sudah seperti ini maka X 1 ya, pangkat 1 gitu, dikali kan ditambah min setengah. Nah, 1 dikurang setengah maka setengah kan, X 1 dikurang setengah, maka akar X. Nah, seperti itu maksudnya. Gitu ya. Oke, alhamdulillah kita terbukti untuk yang pertama ini terbukti. T2 dibagi T1. Nah, kemudian bagaimana dengan yang V dibagi dengan V berbanding U? V berbanding U. Nah, udah, kalau V berbanding U, tadi kan kita udah ketemu ya. Jadi V itu adalah akar 2H dalam kurung G dikurangin F dibagi dengan M. Nah, yang U akar 2H dikali dengan G ditambah F dibagi dengan M. Maka akar 2H coret karena perkalian ya. Kalau yang dalam ini nggak bisa ya. G sama G ini sama, coret-coret nggak bisa. Karena yang atas ini dikurangi dengan variabel lain, ini ditambah dengan variabel lain, nggak bisa. Kalau perkalian seperti ini bisa. Ini sama aja kalau perkalian itu kayak akar X dibagi dengan akar X. Ya kan, bisa coret. Ya kan? Apalagi ini faktor perkalian. Nah, kalau faktor perkalian seperti ini, yang depan ini sama, bisa dicoret. Sehingga V berbanding dengan U sama dengan, tinggal yang sisanya, belakangnya. Akar G dikurangin F dibagi M dibagi dengan akar G ditambah F dibagi dengan M. Nah, kita lihat di jawaban pertama terbukti ya. Alhamdulillah terbukti. Nah, maka beginilah cara penyelesaian untuk soal nomor 1. Oke, dari saya mungkin cukup sekian untuk pertemuan mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya harap kalian catat ya selama proses dari awal sampai ke akhir, kalian ikuti dengan baik-baik. Kemudian apabila saya ada salah, saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun.